Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nurmada Hasbi dari mahasiswa Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi hari ini aku akan merangkum 16 pertemuan yang telah kita lalui selama semester ini. Jadi kita mulai flashback pertemuannya. Di pertemuan pertama memperkenalkan kita dengan mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu oleh Bapak Pak Kamarudin Enkom. Beliau menjelaskan mata kuliah ini tidak hanya tentang pengetahuan, tapi nilai dan sikap kita sebagai mahasiswa. Di pertemuan kedua membahas tentang sejarah singkat, makna dan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Pentingnya pemahaman Pancasila secara demokrasi, berkeadilan, serta menjaga persatuan dan kesatuan sebagai fondasi yang kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan dan menggapai potensi yang ada, yang mana dipresentasikan oleh kelompok 5. Ada pertanyaan menarik, yaitu apa dampak di suatu negara tidak memiliki dasar negara? Menurut aku, negara tanpa dasar negara bisa mengalami kehilangan arah, ketidakstabilan politik dan negara, kehancuran, dan serta kehilangan identitas nasional. Di pertemuan ketiga membahas tentang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita belajar bahwa Indonesia adalah negara yang religius, namun tetap menghormati keberagaman agama, menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai ketuhanan dalam berbangsa dan bernegara itu sangat penting, yang mana dipresentasikan oleh kelompok 7. Pertanyaan menarik yaitu bagaimana cara penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa beribadah secara rutin sesuai keagamaan masing-masing, menghormati perbedaan pendapat, dan menerapkan nilai-nilai moral keagamaan. Di pertemuan yang keempat membahas tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita belajar pentingnya menjaga hakikat dan martabat manusia di era globalisasi. Keadilan dan keberagaman juga diuraikan dalam konteks Indonesia, yang mana dipresentasikan oleh kelompok 3. Ada pertanyaan menarik yaitu apa dampak era globalisasi terhadap implementasi sila kedua? Globalisasi membawa tantangan individualisme dan materialisme yang dapat mengkikis nilai-nilai kemanusiaan, sehingga perlu upaya lebih untuk menjaga dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Di pertemuan yang kelima membahas tentang sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita belajar bahwa pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam mengambil keputusan. Pentingnya pendidikan politik dan partisipasi aktif warga negara untuk mewujudkan semangat Indonesia yang mana dipresentasikan oleh kelompok kami sendiri. Ada pertanyaan yaitu apa contoh perilaku yang melambangkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bisa musyawarah dalam mengambil keputusan, ikut dalam pemilihan umum, dan menghormati keputusan bersama. Di pertemuan yang keenam membahas tentang sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kita belajar tentang persatuan di era digital dan pentingnya toleransi, tantangan seperti penyebaran hoaks dan ujaran kebencian, serta solusi peningkatan literasi digital, pendidikan nilai kebangsaan, dan penguatan partisipasi demokrasi yang mana dipresentasikan oleh kelompok 1. Ada pertanyaan yaitu bagaimana cara menanamkan rasa persatuan di tengah keberagaman. Jawabannya bisa dimulai dari diri sendiri, mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta meningkatkan toleransi terhadap perbedaan. Di pertemuan ini diisi dengan kuis dan UTS. Untuk UTS diminta untuk membuat presentasi kelompok dalam bentuk video. Yang selanjutnya untuk kuis kita hanya diminta untuk cara mengamalkan kelima Pancasila dengan cara kita sendiri. Dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk saling menghormati keberagaman. Sementara kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan kita untuk bersikap adil dan menghargai martabat manusia.
Nilai persatuan Indonesia mengajarkan kita untuk saling menghormati perbedaan. Nilai kerakyatan mengajarkan kita untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Yang terakhir, nilai keadilan mengajarkan kita untuk berbagi secara adil dan merata dalam kehidupan masyarakat. Semua nilai-nilai ini sangat relevan dalam membentuk sikap dan perilaku kita sebagai warga negara Indonesia. Di pertemuan ke-9 membahas sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjelaskan makna keadilan sosial sebagai landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana dipresentasikan oleh kelompok 11. Ada pertanyaan, yaitu mengapa keadilan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Keadilan penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, meningkatkan solidaritas dan kepastian yang sama. Di pertemuan yang ke-10 membahas tentang implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar bahwa Pancasila bukan hanya teori, tapi kita harus menerapkan dalam keseharian. Tantangan penerapan nilai Pancasila di era modern, serta pentingnya pendidikan berkarakter berbasis Pancasila, yang mana dipresentasikan oleh kelompok 4. Ada pertanyaan menarik nih, yaitu apa konsekuensi jika Pancasila tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Konsekuensinya bisa berupa konflik antar kelompok, bisa juga pelanggaran HAM. Di pertemuan yang ke-11 membahas topik hubungan antara konstitusi dan Pancasila, berfokus hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menunjukkan upaya menyempurnakan sistem ketatanegaraan dan kemajuan Indonesia, yang mana dipresentasikan oleh kelompok 9. Jadi ada pertanyaan, yaitu apa fungsi utama konstitusi dalam sebuah negara? Fungsi utama konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah, melindungi hak-hak warga negara, dan mengatur struktur dasar dalam bernegara. Di pertemuan yang ke-12 membahas Pancasila dalam konteks global. Kita belajar bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa berkontribusi dalam perdamaian dunia. Nilai-nilai universal dan implementasi diplomasi Indonesia, yang mana dipresentasikan oleh kelompok 8. Ada pertanyaan, yaitu bagaimana Indonesia berperan dalam mengembangkan perdamaian dunia, yaitu Indonesia bisa berperan dalam diplomasi, organisasi internasional, mediasi konflik, dan promosi dialog antar budaya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Di pertemuan yang ke-13, kita belajar tentang kepemimpinan Pancasila. Pentingnya Pancasila sebagai landasan kepemimpinan dan kontribusi Indonesia terhadap pembangunan berkarakter berbasis Pancasila, berjiwa pemimpin Pancasila, yang mana dipresentasikan oleh kelompok 2. Ada pertanyaan nih, yaitu apa yang dimaksud dengan konsep kepemimpinan berbasis Pancasila? Kepemimpinan berbasis Pancasila adalah gaya kepemimpinan yang menerapkan nilai-nilai dari kelima Pancasila dalam mengambil keputusan dan tindakan. Di pertemuan yang ke-14 membahas integrasi Pancasila dalam pembangunan. Kita belajar tentang pembangunan berkelanjutan yang menyimbangi aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, pengembangan kebijakan, pendidikan, dan partisipasi masyarakat, termasuk pengembangan berkelanjutan, yang mana dipresentasikan oleh kelompok 10. Ada pertanyaan, yaitu apa peran mahasiswa dalam pembangunan berkelanjutan? Mahasiswa bergerak sebagai agen perubahan, penyebaran, pengetahuan, penelitian, dan inovator, bergerak kegiatan sosial, serta calon pemimpin masa depan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Di pertemuan terakhir, yaitu diisi dengan kuis dan UAS. Untuk kuis, kita menjawab pertanyaan tentang sejarah perumusan Pancasila, menganalisis keterkaitan kelima Pancasila, dan tantangan mengimplementasikan Pancasila di era globalisasi. Selanjutnya untuk UAS, yaitu diminta untuk merangkum semua pertemuan dan mereview pertemuan tersebut dalam bentuk video, seperti yang aku tunjukkan saat ini.
Yang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan 5 prinsip dasar awal Pancasila dalam sidang BPUPKI. Ini berbeda dengan rumusan final Pancasila yang kita kenal saat ini. Rumusan akhir menetapkan 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perubahan ini dilakukan untuk mencapai konsensus nasional yang lebih luas. Yang kedua, yaitu kelima Pancasila membentuk kesatuan yang utuh sebagai dasar negara Indonesia. Contohnya, sila pertama terwujud dalam kebebasan beragama. Sila kedua tercermin dalam penegakan HAM dan kesetaraan gender. Sila ketiga menjaga keutuhan NKRI dan menghargai keberagaman. Sila keempat diterapkan dalam proses demokrasi. Yang terakhir, sila kelima diwujudkan melalui program pemerataan pembangunan. Yang ketiga, implementasi Pancasila dihadapkan pada tantangan seperti pengaruh budaya asing, individualisme, dan ekstremisme. Untuk mempertahankan relevansinya, individu perlu mempelajari dan menerapkan Pancasila. Masyarakat perlu mengadakan dialog lintas agama dan budaya. Serta pemerintah perlu memasukkan Pancasila dalam pendidikan dan kebijakan nasional. Itu saja rangkuman 16 pertemuan pendidikan Pancasila. Ada pesan nih, yaitu Pancasila bukan hanya mata kuliah, tapi panduan hidup kita sebagai bangsa Indonesia. Mari kita belajar dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa, kita punya peran penting dalam menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila di masa depan. Semoga rangkuman ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.